Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman guru SMP Negeri 1 Taman Bedik sudah merelakan waktunya untuk menghadiri presentasi aksi nyata diseminasi budaya positif. Untuk acara yang akan kita sampaikan di sini, yang pertama pembukaan, yang kedua nanti sambutan, yang ketiga inti, yang keempat tanya jawab, dan yang kelima penutup. Kita awali acara pada siang hari ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk acara yang kedua yaitu sambutan kepada beliau Bapak Dr. Andes Haji Sudarso, kami persilahkan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang Bapak Edi sebagai perwakilan BPKK, kemudian yang saya hormati ibu-ibu BPKK, dan tak lupa pada Beko, terima kasih juga, dan terima kasih. Sebelumnya saya syukur kepada Alhamdulillah. Siang ini saya bisa hadir untuk mewakili kepala sekolah SMP Desa Taman Bedik, Bapak Sakur Yulianto MSc. Ini dalam rangka yaitu aksi nyata desinasi menyelamatkan SMP Negeri 1 Taman Bedik pada 2 tahun guru penggerak, dan guru penggerak khususnya SMP Negeri 1 Taman Bedik sudah naik ke atas. Semoga kedua personil ini, Pak dan Pak Krisna, bisa menyusul. Amin. Jadi dia menjadi satu alhamdulillah, yang ikut CGP bisa diangkat jadi kepala sekolah. Harapan saya sebagai perwakilan SMP Negeri 1 Taman Bedik juga mengharap sekali, menginginkan sekali agar generasi berikutnya ini seperti Pak Krisna dan Mas Dian ini bisa pada pendaftaran masalah depan ini juga bisa terjadi, karena seperti kemarin pada waktu pembukaan di SMA 1 Taruhan ini beliau Bapak Sus Pak Pemalang ini nanti yang dicari menjadi kepala sekolah adalah mereka-mereka yang tentunya ikut CGP, calon guru penggerak. Di situ ada acara calon guru penggerak. Ini bagi calon yang mana
yang namanya calon itu belum tentu, mungkin di tengah jalan. Ini yang enggak saya harapkan. Yang saya harapkan sampai jadi guru penggerak ini bisa lancar, sukses, sehingga menjadi orang-orang yang berhasil. Makanya sebagai guru penggerak nanti, nama cara penggerak itu berarti karena penggerak ini menggerakkan semua roda yang ada di sekolah ini, semua instrumen, semua yang ada di sekolah, sehingga sekolah ini bisa lebih maju dibanding sebelumnya. Dan guru penggerak tentunya bisa menjadi guru yang menjadi kesini, semakin kesini menjadi guru yang sabar, semakin sabar, semakin di situ bijaksana, semakin ya dibutuhkan oleh negara. Begitu ini para P3K, saya di sini banyak P3K. Ini marilah mumpung masih muda, masih ada waktu. Ini monggo, apalagi tahun ini ada pendaftaran guru calon penggerak. Kita bisa nyusul. Saya kira itu saja sebagai pembukaan saya sebagai wakil kepala sekolah Seminari Sabang ini. Apabila banyak salah atau mungkin menyinggung perasaan, saya mohon sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih kepada Bapak Sudarso atas sambutannya. Untuk acara berikutnya yaitu acara inti. Nanti acara inti ini dibagi menjadi 2 sesi. Sesi yang pertama nanti dipresentasikan oleh Bapak Dian Aji. Kemudian yang sesi kedua yaitu dengan saya sendiri, Bapak Krisna Pradana Kusuma. Sebelum kita mengawali di sesi yang pertama, saya di sini mau coba pinjam Pak Dian. Saya di sini nanti sama Dian itu akan memaparkan tentang aksi nyata diseminasi budaya positif di SMP Negeri 1 Ampel Gading. Perkenalkan, Dian Aji Prasetyo, ini CGP Angkatan 11, dan juga saya Krisna Pradana Kusuma, CGP Angkatan 11 Kabupaten Pemalang. Berikutnya saya minta Bapak Ibu guru monggo bisa berpasangan laki-laki dengan laki-laki, yang perempuan dengan perempuan. Silakan bisa berhadapan. Nah, berhadapan, cuma senyum saja, ya, senyum, ya, seperti ini, budaya positif, biar bersemangat, ya, kita senyum selama 30 detik, ya, berpasangan, kita senyum, yuk siap, senyum dulu, senyum aja, belum polis guyu, ya, senyum, siap, mulai, silakan, berhadapan, senyum, ayo. Oke, stop. Ya, terima kasih atas partisipasinya. Itu ya. Dengan berhadapan, dengan senyum saja, ya. Nanti hasil akhirnya akan ketawa, ya. Mungkin karena melihat ekspresi wajahnya yang begitu cantik, ada yang begitu tampan.
Kemudian selanjutnya, nah kita menyampaikan kesepakatan dalam diskusi pada forum diseminasi saat ini. Yang pertama, menghargai siapapun. Ya, ini sebagai pemantik menjadi pendengar yang baik. Kemudian berpakaian rapi dan sopan. Izin jika meninggalkan ruangan. Kemudian boleh makan dan minum dengan tenang, kemudian menjaga kebersihan ruangan. Ya, nanti habis diseminasi kita membersihkan ruangan dengan tok snack bisa dibuang di tempat sampah. Selanjutnya, nah pemaparan yang berikutnya, nah ini nanti langsung masuk ke materi saja. Ini nanti bersama Bapak Dian Haji Prasetyo. Ini sebagai calon guru penggerak angkatan 11 Kabupaten Malang, Provinsi Jawa Tengah, SMP Negeri 1 Ampel Gede. Kepada Bapak Dian Haji Prasetyo, kami silakan. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat siang untuk Bapak Ibu semuanya. Ya, di sini saya akan menyampaikan kaitan dengan budaya positif, ya, diseminasi budaya positif. Ya, di sini saya akan memaparkan kaitannya dengan disiplin positif. Nah di sini ya, budaya positif di SMP Negeri 1 Ampel Gede. Pentingnya budaya positif. Nah, di sini standar nasional pendidikan, yaitu lingkungan yang positif, sangat diperlukan, ya, agar pembelajaran yang terjadi, ya, adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Tentunya sebagaimana tertuang pada standar proses pada standar nasional pendidikan pasal 12. Nah, standar nasional pendidikan pada pasal 12 yaitu pelaksanaan pembelajaran sebagaimana yang dimaksud pada pasal 10 ayat 2. Huruf B diselenggarakan dalam suasana belajar yang satu interaktif, ya, dua inspiratif, yang ketiga menyenangkan, empat menantang, lima motivasi peserta didik untuk berpartisipasi aktif, enam dan memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, kemandirian sesuai dengan bakat, minat, dan perkembangan fisik serta psikologi peserta didik. Yang berikutnya, nah terkait seorang guru yang baik harus memiliki kemampuan, dalam mewujudkan budaya positif. Tentunya di SMP Negeri 1 Ampel Gede, ya, sudah mewujudkan kaitannya dengan budaya positif. Nah, di sini dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep. Nah, konsep di sini yaitu seperti disiplin positif motivasi, disiplin positif. Yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, keyakinan sekolah atau kelas. Yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Dan yang kelima, posisi kontrol restitusi. Yang keenam, segitiga restitusi. Nah, di sini saya akan mencoba menjabarkan kaitannya dengan disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah, dan kelas. Dan nanti yang ketiga akan disampaikan atau dipaparkan oleh Bapak Krisna. Untuk yang pertama, di sini Ki Hajar Dewantara mengumpamakan sekolah sebagai sebuah ladang dan tempat persemaian bibit agar bibit bisa berkembang secara maksimal. Maka petani dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara bibit tanaman, memberi pupuk dan air, dan membasmi ulat-ulat atau jamur-jamur yang mengganggu hidup bibit tanaman dan lain sebagainya.
Ini dari Ki Hajat Dewantara ya Bapak Ibu. Dari uraian tersebut kita dapat memahami ya, bahwa sekolah diibaratkan sebagai tanah tempat bercocok tanam seperti kita Bu. Kaitannya sehingga guru harus mengusahakan sekolah jadi lingkungan yang menyenangkan. Berarti kita perlu mewujudkan sekolah yang menyenangkan, nyaman, ya. Terus menjaga dan melindungi murid dari hal-hal yang tidak baik. Seperti ya, dengan demikian karakter murid tumbuh dengan baik. Berarti perlu kita mewujudkan karakter siswa yang lebih baik lagi. Seperti itu. Ini untuk menurut Ki Hajat Dewantara. Mohon maaf, tadi kepencet agak ini ya Bu itu ya, kayaknya disiplin prosedurnya. Ya, nah di sini salah satu cara yang dilakukan guru dalam membantu siswa untuk menumbuhkan atau membantu siswa tumbuh maksimal mempunyai karakter profil pelajar Pancasila. Ya, adalah dengan membangun budaya positif. Berarti kita perlu membangun budaya positif di SMP Negeri 1 Ampel Gede. Okay. Dan di sini budaya positif yang berpihak kepada murid, membangun keyakinan seorang murid, ya, atau visi sekolah yang menumbuhkan dan mengembangkan budaya positif. Dalam mewujudkan budaya positif perlu adanya disiplin positif. Nah, di sini ada yang tahu Bapak Ibu disiplin positif itu apa? Coba Bapak Ibu mungkin ada yang ingin menjabarkan disiplin positif, Bu Yulida. Terima kasih Pak Dian atas waktunya. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh Bapak Dian Haji Prasetyo. Kalau menurut saya, pengertian disiplin positif adalah segala kegiatan yang dibiasakan kepada siswa-siswi kita yang diharapkan nantinya akan membentuk karakter positif. Tentu saja sesuai dengan visi pendidikan saat ini, membentuk karakter pelajar, profil pelajar Pancasila. Kata itu Bapak. Iya. Mohon maaf barangkali ada kekeliruan. Terima kasih. Terima kasih untuk Bu Dian. Ya, sudah sesuai dengan apa yang dipaparkan oleh Bu Yulida kaitan dengan disiplin. Ya wis. Mohon maaf Ibu. Ya, betul juga apa yang dikaitkan dengan Ibu Yulida, kaitannya disiplin positif yaitu membentuk siswa Ibu yang lebih disiplin positif lagi. Nah, di sini disiplin positif, ya, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri. Ya, betul sekali apa yang utarakan oleh Bu Yulida ya, yang tadi yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Ya. Nah di sini disiplin positif yang mempunyai teori kontrol Bapak Ibu, ya, atau teori pilihan dari Dr. William Besser, ya, yang kaitannya ya teori kontrol atau teori pilihan Dr. William Besser yaitu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda, ya, yang tentunya pada hakikatnya Bapak Ibu itu cuma mengarahkan, yang membangun untuk disiplin dirinya itu siswa sendiri, seperti itu. Terus semua perilaku memiliki tujuan, ya, model perilaku menang-menang atau kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Realitas kebutuhan kita berbeda, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Ya, setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Jadi setiap itu memiliki gambaran yang berbeda-beda Bapak Ibu, tidak mungkin sama. Ya. Nah, untuk Anda tidak bisa mohon maaf. Nah, mohon maaf Ibu. Yo, lanjut. Ya.
Nah di sini makna disiplin yaitu belajar kontrol diri dengan menggali potensi, ya, agar tercapai tujuan mulia, yaitu sesuatu menjadi seorang yang kita inginkan berdasarkan nilai-nilai yang kita hargai. Nah di sini, mohon maaf ya, ini semua kaitannya dengan teori kontrol, ya, dari Dr. William, kayaknya tentang teori motivasi untuk menghindari hukuman, mendapatkan imbalan, untuk menghargai nilai-nilai bajingan. Nah ini untuk gambaran teori kontrol dari William Besar, ya. Mungkin saya lanjutkan. Ya, nah di sini tujuan dari disiplin positif, ya, adalah menanamkan motivasi pada murid-murid kita untuk menjadi orang yang mereka inginkan, ya, dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Jadi pada murid kita itu, ya, kita menanamkan motivasi untuk siswa, ya. Jadi kita perlu menanamkan pada diri siswa kaitannya dengan motivasi apa yang menjadi apa yang diharapkan anak, seperti itu, Bu, ya. Terus yang berbeda. Nah di sini apakah makna disiplin? Ya, makna disiplin di sini, ya, tentunya berasal dari bahasa Latin, ya, disciplina, ya, yang artinya belajar, oke Bapak Ibu. Nah, terus yang kedua, makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin, ya, dari murid Socrates dan Plato. Nah, yang berikutnya disiplin diri membuat orang menggali potensi, ya, menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Maksudnya di sini yaitu membuat orang menggali potensinya. Kalau kita menanamkan anak lebih disiplin lagi, tentunya anak itu mempunyai atau menuju sebuah tujuan yang akan ingin dicapai, ya tentunya dengan disiplin. Ya kalau anak ingin mempunyai tujuan tersebut, itu harus ditanamkan rasa disiplin. Nah, di sini, namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Nah, kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau mencapai suatu tujuan yang mulia. Ini untuk makna disiplin. Nah, di sini disiplin banyak orang yang memaknai sebagai sesuatu yang dilakukan seorang pada orang lain untuk mendapat kepatuhan dan memiliki kecenderungan, ketidaknyamanan, serta dihubungkan dengan tata tertib, ya, yang berkaitan dengan sanksi dan hukuman yang melanggar. Nah, menurut Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa untuk mewujudkan murid yang merdeka, murid harus memiliki disiplin yang kuat, ya, yang berasal dari dirinya ataupun berasal dari luar dirinya. Adapun definisi kata merdeka adalah mardika iku jarwane noramung lepasing penggaring uga kuat kuasa amandiri priyaga, yang artinya dalam bahasa Indonesia tidak hanya terlepas dari perintah, akan tetapi juga cakap buat memerintah diri sendiri, yang pada intinya disiplin itu dibangun dari dalam diri sendiri, ya, seperti itu. Nah di sini untuk mengembangkan pendidikan karakter salah satunya yaitu dikembangkan budaya positif, ya, tentunya, ya, untuk di sekolahan kita, ya, sudah menerapkan budaya positif dengan salah satunya yaitu sebelum kita masuk kelas, ya, anak-anak kita dibariskan di depan kelas dulu, ya Bapak Ibu, kaitannya untuk menumbuhkan budaya positifnya, ya, salah satunya yaitu bersalaman, ya, terus ada lagi bertadarus, itu sudah menunjukkan budaya positif. Nah di sini budaya positif yang dikembangkan di sekolah yang berisi kebiasaan yang disepakati bersama untuk dijalankan dalam waktu yang lama, ya, berarti dalam waktu yang lama Bapak Ibu Guru, tidak mungkin hanya 1 semester atau setahun, ya, seperti itu. Perlu berarti yang pada intinya
membudayakan ya, membudayakan pada sekolah yang kaitannya dengan budaya positif, yaitu seperti ada yang digambar di depan. Nah, jika kebiasaan positif ini sudah membudaya, maka nilai-nilai karakter yang diharapkan akan terbentuk pada diri murid. Yang tentunya ya kita menggambarkan kaitannya dengan budaya positif, salah satunya ya dengan tadarus itu juga akan membentuk pada karakter siswa ya, yang kaitannya untuk menumbuhkan budaya yang positif seperti itu. Terus yang berikutnya ya, salah satu bentuk budaya positif yang dikembangkan di sekolah adalah menerapkan disiplin positif. Ya, nah di sini disiplin positif adalah disiplin tanpa ancaman, gitu Ibu, atau tanpa hukuman. Menerapkan disiplin positif dapat meningkatkan kesadaran siswa, ya. Dalam membentuk karakter positif, disiplin positif dapat dibuat melalui kesepakatan antara guru dan siswa agar siswa merasa terlibat dan bertanggung jawab dalam menjalankan disiplin tersebut. Tentunya, ya di sini kita punya contoh, ya kaitannya dengan disiplin positif, ya yang perlunya tidak ancaman, misalkan, ya kan datang terlambat, ya kebetulan saya di sini guru BK, ya di sini saya menerapkan disiplin positif, yaitu memberikan pembinaan bagi anak yang melanggar, ya seperti itu, memberikan pencerahan kaitannya dengan disiplin seperti apa dan segala macam. Terus yang kedua, di sini untuk siswa-siswa dan bapak ibu guru, ya berdiri di depan kelas kaitannya dengan menanamkan disiplin positif, yaitu dengan cara bersalaman seperti itu. Terus kita membangun rasa kepedulian terhadap lingkungan, yaitu dengan kita bekerja sama membersihkan lingkungan seperti itu Bapak Ibu. Terus yang berikutnya, nah disiplin positif, disiplin diri dapat membuat murid memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Jadi disiplin positif di sini yaitu menyadari kaitannya bukan dari paksaan, melainkan ditumbuhkan dari diri siswa itu sendiri, ya, yang kaitannya dengan satu, misalkan belajar bersama, itu termasuk disiplin positif, gitu Bapak Ibu. Siap. Terus mungkin kaitannya seperti tadi contoh yang tadi, ya, membersihkan lingkungan bersama dengan Bapak Ibu gurunya, ya kan, itu akan menumbuhkan karakter siswa, ya, yang akan terjadi mungkin bisa menjadi disiplin positif seperti itu. Terus yang berikutnya, ya, kita seringkali memandang bahwa hukuman adalah bentuk yang sama dengan proses pendisiplinan, ya, dan memberikan hukuman sebagai salah satu langkah dalam proses disiplin murid. Padahal disiplin dan hukuman memiliki arti yang berbeda Bapak Ibu, ya. Nah di sini disiplin dan hukuman memiliki arti yang berbeda dan memberikan efek yang sangat berbeda dalam membentuk diri siswa. Tentunya disiplin merujuk pada praktek mengajar atau melatih seseorang untuk mematuhi peraturan atau perilaku dalam jangka pendek dan jangka panjang, ya, untuk disiplin. Nah, hukuman dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku murid, disiplin dimaksudkan untuk mengembangkan perilaku para murid tersebut serta mengajarkan murid tentang kontrol, ya, dan kepercayaan diri dengan berfokus pada apa yang mampu mereka pelajari. Ini perbedaannya untuk disiplin dan hukuman. Nah, hukuman bukanlah strategi disiplin yang membantu kita mencapai tujuan. Nah, hukuman justru, ya, memiliki dampak jangka pendek, ya, ataupun jangka panjang yang berpengaruh terhadap kemandirian anak. Nah, biasanya hal yang melekat dalam anak, misalkan saja ketika kita mendapatkan hukuman, ya, adalah merasa tidak nyaman, seperti itu. Kaitannya misalkan ada anak diberikan hukuman kaitannya dengan terlambat, suruh skot jam seperti itu, ya, fisik atau segala macam, itu membuat anak itu merasa tidak nyaman. Dan dampaknya anak bisa menjadi pemberontak, berbohong, ya, untuk menghindari kesalahan,
Seperti misalkan saja anak yang datang terlambat di situ diberikan hukuman. Mungkin pemikiran anak kan, saya akan berbohong saja, seperti itu, ya. Nah, di sini lebih sering menyendiri dan berkomunikasi, tumbuh dengan ketakutan dan merasa bersalah. Nah, itu untuk hukuman dampaknya seperti ini, serta tumbuh dengan meneruskan lingkaran kekerasan dan hukuman ketika dewasa. Berarti kaitannya dengan hukuman itu akan berkelanjutan, mungkin setelah dewasa. Pada saat anak tersebut sudah dewasa pasti akan menirukan apa yang kita diterapkan pada anak, seperti itu untuk hukuman di sekolah ya. Nah terus di sini disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab, ya, dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Disiplin positif merupakan suatu penerapan disiplin yang mengajarkan anak bertanggung jawab. Jelas sekali, anak itu diajarkan untuk bertanggung jawab, melakukan segala hal kaitannya dengan kesalahan. Seperti itu. Salah satu contohnya mungkin anak mengerjakan diskusi kelompok. Nah, kalau kita sudah menanamkan rasa disiplin positif, tentunya anak akan menanamkannya seperti itu. Salah satu contohnya yaitu pada gambar di depan, ya, belajar bersama. Nah, mengajarkan nilai-nilai di sini seperti yang telah kita pelajari pada modul 1.4 tentang budaya positif, yaitu mengajarkan nilai-nilai kebajikan merupakan hal kunci yang perlu diajarkan kepada murid-murid kita. Ya, Diane Gosen 1998 berpendapat bahwa bila kita ingin menumbuhkan motivasi intrinsik dari dalam diri seseorang, maka tumbuhkanlah pemahaman terhadap nilai-nilai kebajikan universal. Nah, di sini untuk nilai-nilai kebajikan universal, yaitu nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nah, nilai-nilai tersebut bersifat universal dan lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Dengan mengaitkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi anak dari dalam untuk dapat mencapai tujuan yang mulia. Nah, di sini kaitan dengan nilai-nilai kebajikan yang kita dicapai oleh setiap anak Indonesia, kita kenalkan dengan profil pelajar Pancasila. Ya, yang pertama yaitu beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Tentunya beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa, salah satunya yaitu kita seperti sholat berjamaah, ya Bapak Ibu, seperti kita adakan bersama, terus mandiri, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis. Mohon maaf, seperti itulah profil baca sila. Terus yang berikutnya yaitu motivasi perilaku manusia. Ya, ada yang tahu motivasi perilaku manusia itu seperti apa penggambarannya? Mungkin Pak Dedi, nama Bu siapa? Bu Farid, motivasi? Ya. Baik, motivasi perilaku manusia. Di sini ada 3 motivasi perilaku manusia, Bapak Ibu. Yang pertama yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Terus yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, tentunya ya, menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka. Menurut Ki Hajar Dewantara, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah. Merdeka itu berarti kita merdeka. Akan tetapi juga jangan buat pemerintah diri sendiri. Seperti itu. Ki Hajar Dewantara mempunyai pemikiran konsepsi keteladanan sehingga merdeka
Itu cetakan kelima 23 halaman 94 ya? 49? 469. Ya, ini menurut Ki Hajar Dewantara tentang Merdeka Belajar. Dan di sini hukuman dan penghargaan dalam menjalankan peraturan ataupun keyakinan kelas sekolah bila mana ada sesuatu pelanggaran, tentunya suatu harus terjadi untuk kita perlu meninjau ulang. Tindakan menegakkan peraturan atau keyakinan kelas atau sekolah kita selama ini tindakan terhadap suatu pelanggaran pada umumnya berbentuk hukuman atau konsekuensi. Ya Bapak Ibu. Yang tentunya untuk saat ini biasanya kan pada umumnya kita membentuk suatu hukuman, atau konsekuensi. Terus yang perlu diterapkan yaitu di sini identitas gagal atau hukuman. Mungkin bisa dilihat Bapak Ibu kaitannya dengan identitas gagal hukuman. Nah, identitas sukses di sini konsekuensi restitusi. Nah, nanti akan dijelaskan oleh Bapak Krisna kaitannya dengan segitiga restitusi yang lebih dalam lagi. Nah, ini untuk identitas gagal hukuman, sesuatu yang menyakitkan harus terjadi. Ya, seperti itu. Mungkin bisa dilihat sebentar kaitannya dengan gagal, ya, seperti itu. Nah, negatif, netral, positif. Oke, kita lanjutkan. Nah, di sini ada 3 kaitannya dengan hukuman, konsekuensi, restitusi. Di sini hukuman bersifat tidak terencana atau tiba-tiba. Seperti itu Bapak Ibu. Misalkan anak datang terlambat, ya kan? Nah, biasanya seperti itu. Anak atau murid tidak tahu apa yang akan terjadi dan tidak dilibatkan. Dan di sini hukuman bersifat satu arah, ya, dari pihak dari pihak guru yang memberikan, dan murid hanya menerima suatu hukuman tanpa melalui suatu kesepakatan. Itu cara hukuman ya Ibu, atau pengarahan dari pihak guru, baik sebelum atau sesudahnya. Hukuman yang diberikan bisa berupa fisik maupun psikis. Dan murid atau anak disakiti oleh suatu perbuatan atau kata-kata, itu namanya hukuman. Oke, berarti yang pada intinya hukuman itu berupa misalkan psikis. Ya Bapak Ibu. Nah, untuk konsekuensi, disiplin dalam bentuk konsekuensi sudah terancana atau sudah disepakati, sudah dibahas dan disetujui oleh murid dan guru. Yang tentunya ya pada umumnya bentuk-bentuk konsekuensi dibuat oleh pihak guru di sekolah, dan murid sesudah menulis belum konsekuensi yang akan diterima bila ada pelanggaran. Seperti itu. Nah, pada konsekuensi murid tetap dibuat tidak nyaman untuk jangka waktu pendek. Konsekuensi biasanya diberikan berdasarkan suatu data yang dapat diukur. Terus yang berikutnya untuk restitusi, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Bosen 2024. Nah, baik, ini Bapak Ibu, ya. Ini ada tugas perbedaan hukuman dan konsekuensi, ya. Yang pertama, mungkin saya akan mencoba ya, memberikan pertanyaan, mungkin bisa dijawab oleh Bapak Ibu. Di sini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi, karena terlambat ke sekolah itu merupakan hukuman atau konsekuensi Bapak Ibu? Apa? Hukuman ya? Mungkin hukuman. Konsekuensi ya, mencatat ya. Yang berikutnya, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat dan di sekolah, itu merupakan hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Murid diminta untuk push up. Hukuman ya. Menggantikan kertas tugas teman yang dicoret-coret. Konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja. Konsekuensi ya. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam.
melepas hal ini. Ya, murid disuruh untuk mengenakan sepatu. Nah nanti kita kata kuncinya Pak, Bapak Ibu. Nanti kita sampai lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Hukuman. Baik. Lari mengelilingi lapangan. Konsekuensi atau hukuman? Konsekuensi. Kita lihat jawabannya. Mencatat 100 kali dalam kalimat saya tidak akan lewat ke sekolah. Hukuman. Oke, hari ini melakukan basket 2 kali, hukuman. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker sekolah, hukuman. Ya, ini mohon maaf untuk mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Ini mohon maaf ya Bapak Ibu, ini salah tulis sebenarnya konsekuensi. Oke, mohon maaf. Oke. Ya, terus menggantikan kertas tugas teman, konsekuensi. Oke, membersihkan tumpahan air, konsekuensi. Murid disuruh tidak menggunakan sepatu seharian sekolah karena tidak menggunakan sepatu hitam, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK, konsekuensi. Seperti itu. Nah, ini kata kuncinya. Baik, yang selanjutnya keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Ada yang tahu Bapak Ibu? Jadi keyakinan sekolah atau kelas, ya. Nah, keyakinan merupakan nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal, lepas dari latar belakang, suku, negara dan budaya atau bahasa maupun agama. Nah, di sini keyakinan akan lebih memotivasi seorang dari dalam atau memotivasi secara intrinsik seorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinan daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, untuk mendukung motivasi intrinsik kembali ke nilai-nilai atau keyakinan begitu, ya, keyakinan lebih menggerakkan seorang dibandingkan mengikuti serangkaian peraturan-peraturan. Seseorang akan lebih tergerak dan bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan, ya, mengatur mereka harus berlaku begini atau begitu yang membuat ketidaknyamanan atau paksaan. Seperti itu keyakinan kelas. Dan di sini setiap tindakan atau perilaku yang kita lakukan di dalam kelas dapat menentukan terciptanya sebuah lingkungan yang positif. Tentunya perilaku warga kelas itu menjadi sebuah kebiasaan, yang akhirnya membentuk sebuah budaya positif. Dalam mewujudkan perilaku warga sekolah yang memiliki budaya positif, hal pertama perlu diciptakan dan disepakati bersama murid. Nah, di sini membuat keyakinan-keyakinan atau prinsip-prinsip dasar bersama di antara para warga sekolah untuk mendapatkan nilai-nilai kebajikan. Nah, tentunya Ibu untuk keyakinan sekolah atau kelas, dan di sini guru berperan dalam mewujudkan terbentuknya keyakinan sekolah atau kelas dengan adanya kesepakatan antara guru dan murid. Jadi yang kita membuat kesepakatan kelas dengan murid Ibu. Jadi bukan berarti kita yang membuat, kita serahkan kepada murid-murid untuk menerapkan keyakinan kelas seperti itu atau kesepakatan kelas. Jadi misalkan ada anak yang misalkan melanggar ataupun segala macam, kita kembalikan, kamu kesepakatan kelasnya dulu membuat apa, dan seperti itu, ya. Jadi mungkin pada saat anak itu melanggar, itu bisa langsung mengarah ke anaknya tersebut, oh ya saya itu salah ya, padahal saya sudah membuat kesepakatan sendiri. Nah, seperti itu. Kita dibalikan kepada muridnya tersebut. Seperti itu. Di sini pembuatan keyakinan kelas. Keyakinan kelas adalah bersifat lebih abstrak. Keyakinan kelas dituliskan berupa pernyataan-pernyataan universal. Berikutnya, pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya.
Terus keyakinan kelas sebenarnya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami oleh semua warga kelas. Tentunya ya dalam kita membuat keyakinan kelas ya itu tidak perlu banyak-banyak, mungkin hanya 5 atau 6. Nah, kalau misalkan 7 ya pokoknya jangan sampai 20. Kalau misalkan sampai 20 mungkin satu anaknya itu daya ingatnya yang mungkin lupa kayak gitu ya, yang mudah diingat oleh murid ya, seperti itu. Dan di sini keyakinan kelas sebagai sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan sesuai dengan kondisinya. Semua warga kelas sebenarnya ikut berkontribusi dalam pembuatan. Jadi misalkan Bapak Ibu membuat kesepakatan atau keyakinan kelas ya, semua kelas itu berkontribusi ya, membuat kesepakatan yang akan kita sepakati. Keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat ya. Curah pendapat yaitu kita kembalikan ke siswa seperti itu. Bersedia menuju kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Nah, di sini ada kuis seperti tadi Bapak Ibu. Ya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Hal yang positif, ya, keyakinan kelasnya apa? Dilarang mengganggu orang lain. Berarti kita membuat suatu kalimat yang positif Bapak Ibu. Ya, misalkan selalu kembalikan buku ke tempat, ini peraturan ya. Nah, untuk keyakinan kelasnya apa bahasa positifnya seperti apa? Mungkin salah satu yaitu dilarang mengganggu orang lain, berarti menghormati orang lain ya. Misalkan saja hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan narkoba, bergantian atau giliran gunakan masker, jangan berlari di kelas atau koridor. Nah, untuk keyakinan kelasnya ini ya, bahasa-bahasa yang positif. Selalu kembalikan buku ke tempatnya, berarti anak itu harus menunjukkan rasa tanggung jawab. Ini bahasa positifnya begitu. Dilarang mengganggu orang lain, menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai, menghormati orang lain dan berkomitmen. Dilarang melakukan kekerasan, keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, menghormati orang lain, bersabar. Gunakan masker, kesehatan, keselamatan. Jangan berlari di dalam kelas atau koridor, keselamatan atau keamanan. Nah, di sini kita bisa membuat kesepakatan dengan kalimat-kalimat yang positif agar mudah diingat oleh murid kita. Seperti itu. Biasanya kalau misalkan kalau misalkan dilarang berisik, itu kan seolah-olah kayak menekan ya Ibu ya, menekan murid kita. Kita yang membuat pertanyaan yang positif. Salah satunya yaitu menghargai orang lain, menghormati orang lain, seperti itu. Ya anak tersebut itu tahulah bahwa tidak sekolah itu tidak mendikte gitu ya, seperti itu. Nah, di sini keyakinan sekolah ya. Di sini kemarin saya sudah membuat kesepakatan kelas kaitannya dengan keyakinan kelas ya. Yang pertama ya, datang tepat waktu. Biasanya kalau pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari siswa kan dilarang terlambat. Nah, untuk pertanyaan positifnya itu datang tepat waktu. Yang kedua, budaya 5S, senyum, salam, salam, dan santun. Ketika menjaga kebersihan kelas, mendengarkan orang lain saat berbicara, itu sama saja menghargai orang lain. Aktif dan percaya diri saat menyampaikan pendapat, berpenampilan rapi saat ke sekolah, patuhilah kesepakatan kelas yang kita buat. Nah, ini kesepakatan kelas yang saya buat kemarin di sebelah I, dan sebelahnya ini untuk Bapak Krisna yang kaitannya kelas 9G ya, datang tepat waktu, sama ya, menjaga kebersihan, belajar dengan seru serius. Soalnya Bapak Krisna kan olahraga ya Bapak Ibu, jadi tidak perlu tegang, belajar dengan asik seru seperti itu.
membudayakan kata tolong. Ya, misalkan karena itu untuk sesuatu kita budayakan berkata tolong ambilkan, kan kayak seperti itu. Mendengarkan orang lain saat berbicara, saling mengingatkan dalam kebaikan, aktif dalam percaya diri menyampaikan pendapat, mengerjakan tugas dengan rasa penuh tanggung jawab. Patuhilah keyakinan kelas. Oke, mungkin penyampaian dari saya, ya Bapak Ibu, nanti bisa dilanjutkan oleh Bapak Krisna. Sebelumnya kita SBD dulu Pak Ibu, biar kita semangat. Ayo Bapak Ibu, boleh Bapak Ibu berdiri, oke? Ya. Bapak Ibu pernah dengar nggak kaitannya nyanyian Marina? Seperti itu, tahu ya? Marina saya menari, goyang, ya. Marina menari di atas nih, di atas menara, ya. Kita coba fokuskan Bapak Ibu. Ya, kalau berarti Marina itu saya, menari itu berarti gerakannya atas ini, ya, menara pembuat Ini dok. ya, gitu. Oke? Oke. Ya, mulai 1, 2, 3. Marina menari di atas menara, menara Marina di atas menara. Mulai sekali lagi. Marina menari di atas menara, Marina menara di atas menara. Oke, teman-teman, baik, kita sudah mempelajari kata-kata budaya politik dan kita akan dilanjutkan oleh Bapak Krisna. Monggo Bapak Krisna, silakan. Oke, terima kasih sama saya. Ya, terima kasih waktunya Bapak Dian Haji Prasetyo. Sangat wow sekali ya Bapak Ibu. Tadi yang disampaikan oleh Bapak Dian Haji Prasetyo ini kaitannya dengan budaya positif dengan 3 konsep, ya, yaitu tentang disiplin positif, kemudian motivasi, dan yang berikutnya keyakinan kelas. Ya, saya sedikit mereview bahwa apa yang disampaikan oleh Pak Dian tadi. Apa saja yang disiplin positif yang harus diterapkan yang mengacu pada profil pelajar Pancasila yang nantinya muncul secara internal dan diri siswa sesuai panggilan hati, bukan berdasarkan hukuman atau pujian, dan salah satu cara untuk membuat keyakinan kelas itu untuk sebagai review saja. Nah, yang berikutnya perkenalkan sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Krisna Pradana Kusuma, mungkin sudah familiar, ya. Kemudian sebagai calon guru pembinaan kelas 11 Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, ya. Saya hanya menyampaikan beberapa slide. Ini dari slide dari Pak Dian, 45 slide, itu banyak sekali, ya. Saya hanya sisanya mungkin hanya sekitar berapa ini Bapak Ibu? 30. Aduh, 30 banyak. Nah, 27 slide saja, tidak usah banyak-banyak, ya. Yang penting nanti kita belajar bersama. Nah, ini, ya. Tadi 3 yang sudah disampaikan oleh Bapak Dian Haji, yaitu kaitannya dengan disiplin positif, motivasi perilaku manusia, keyakinan sekolah atau kelas. Kemudian yang keempat, 5, 6 nanti saya akan menyampaikan di antara kebutuhan dasar manusia, proses kontrol restitusi, segitiga restitusi. Untuk yang keempat, kebutuhan dasar manusia. Nah, saya ingin bertanya Bapak Ibu, ini kaitannya dengan kebutuhan dasar manusia. Setiap orang mesti memiliki kebutuhan, ya. Nah, kebutuhan yang mendasar Anda sebagai manusia itu apa saja, Bapak? Monggo Pak Bayu, kebutuhan dasar.
Ada lagi kebutuhan dasar. Bu Tesno. Oh, kasih sayang. Iya. Terima kasih. Kemudian Bu mungkin berpendapat kebutuhan dasar. Oh, itu ada mana? Kemudian kasih sayang. Oke. Kebutuhan dasar seorang manusia. Jadi Bapak Ibu sudah berpendapat, ya. Nah, sebelum masuk ke 5 kebutuhan dasar, yang pertama, ketika seorang boleh melakukan sesuatu perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai kebajikan atau melanggar peraturan, hal itu sebenarnya dikarenakan merasa gagal memenuhi kebutuhan dasar mereka. Nah, kebutuhan dasar mereka itu apa saja? Nah, kita lihat di sini sekarang. Nah, kebutuhan dasar manusia ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ya, bertahan hidup betul. Seperti hanya Pak Boy tadi bilang makan minum, kita perlu bertahan hidup dengan itu. Ya, kasih sayang dan rasa diterima sama. Ya, seperti Bu Trisno tadi berpendapat. Penguasaan kebebasan dan kesenangan. Ya, setiap siswa pasti ingin adanya penguasaan dan kebebasan dan juga kesenangan. Itu ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nah, di sini ada studi kasus ini Bapak Ibu. Ya, studi kasus. Nah, saya sendiri ini guru wali kelas 9B. Ya, sedang bingung menghadapi ulang salah satu murid di kelasnya, yaitu si Yudi. Nah, si Yudi ini beberapa anak telah mengeluhkan bahwa Yudi yang seringkali meminta bekal makan siang mereka dengan paksa. Ini, ya, bawa panganan apa CKI. Nah, seperti itu bahasanya. Nah, jika Anda menghadapi situasi seperti Pak Krisna, apa yang akan Anda lakukan? Menurut Anda, kira-kira apa alasan Yudi melakukan hal itu? Monggo, barangkali mau menyampaikan pendapatnya. Disimak dulu pertanyaannya, Bapak Ibu. Ya. Berandai-andai jika Anda itu menjadi saya, ya, dengan adanya kasus seperti ini, apa yang akan Anda lakukan? Kemudian, kira-kira apa alasan Yudi melakukan hal itu? Ya, monggo dicermati dulu pertanyaannya, kemudian silakan bisa mengutarakan pendapatnya. Pak Deddy mungkin tenang, HP buka, iya tadi namanya. Ya, apa yang akan Anda lakukan? Nah, ya, Bu Yuda mungkin nanti bisa menyampaikan pendapatnya. Ya, Bu Fani Salsabila bisa, ya. Berani. Dan pendapat itu baik. Pendapat itu tidak akan salah, kan gitu. Monggo, Fani, ya. Amin, Pak. Jika ada seperti ini, yang pertama anaknya dipanggil, kemudian saya tanya permasalahannya apa. Kenapa kok sering minta dengan maksa pada temennya? Apakah enggak diberi sangu atau dibawa bekal seperti itu? Ya. Oke. Terima kasih pendapatnya dari Ibu Fani Salsabila, ya. Pendapat dari Ibu Salsabila itu tadi bahwa anak tersebut atau si Yudi itu dipanggil, ya, dipanggil kemudian ditanya, kamu melakukan hal ini itu kenapa, gitu, ya. Kemudian apakah tidak diberi suam saku sama bapak ibunya atau bagaimana? Ya, itu seperti, ya. Nah, kemudian alasan si Yudi yang pertama, nah alasannya mungkin karena dia apa?
ya, karena dia lapar dan orang tuanya tidak membawakan bekal makan siang, ya, maka kebutuhan dasar yang sedang berusaha dipenuhi oleh Yudi adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, ya. Ini kebutuhan untuk bertahan hidup. Ini untuk alasan Yudi yang pertama. Nah, kemudian alasan Yudi yang kedua, nah, karena dia merasa senang temannya jadi memperhatikan dia, ya, dengan adanya dia nakal merebut makanan temannya, akhirnya dia merasa diperhatikan. Ya. Ketika temannya melaporkan tindakannya itu pada gurunya dan gurunya memberitahu orang tuanya, sehingga orang tuanya jadi memperhatikan dia, maka kebutuhan dasar yang sering dipenuhi Yudi adalah kebutuhan akan kasih sayang. Dari sini itu perlu dikasih sayang, ya, dan rasa diterima. Ini alasan Yudi yang kedua. Kemudian alasan Yudi yang ketiga apa? Karena temannya jadi takut dengan dia dan menuruti keinginannya. Jemput apa namanya iya, ya, akan menjadi takut. Maka sebetulnya Yudi sedang berusaha memenuhi kebutuhan dasarnya akan kekuasaan. Iya lah, ya, oke, aku Yudi pilih pangannya. Nah, seperti itu bahasanya, seperti itu, ya. Kemudian selanjutnya, nah, alasan Yudi yang keempat, karena dia merasa bosan, ya, dengan bekal makanan yang dibawakan ibunya dari rumah, ya. Ini berarti si Yudi sudah membawa bekal, ya. Kalau membawa bekal, karena ibunya selalu membawa bekal yang sama. Oleh karena itu, dia ingin mencoba makanan teman-temannya yang beraneka ragam. Maka Yudi sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kebebasan, ya. Mana-mana kawin nduk, mana-mana nduk, ya. Akhirnya kalau sing wayang, ya, tak ambil kan gitu. Nah, untuk alasan Yudi yang kelima, karena ia melakukannya, karena iseng saja, dan dia menikmati ekspresi wajah teman-temannya yang kesal. Oh, biasanya kan dari itu kan mukanya kan agak cemberut atau gimana. Nah, itu muka-muka seperti itu Yudi itu suka. Ya, karena dia melakukannya dan menurut dia ekspresi teman-temannya itu lucu, ya, lucu. Maka berarti Yudi sedang berusaha memenuhi kebutuhannya akan kesenangan. Senengnya mulai si itu senang. Nek misalnya dalam wajah kocok-kocok ini suka, dijupuk makanannya, kan seperti itu. Nah, ini alasan Yudi kelima. Nah, itu. Kemudian lanjut ke posisi kontrol institusi. Maaf Bapak Ibu, saya tidak bisa bilang jadi dimaklumi saja, ya. Posisi kontrol institusi. Oke. Ada 5 posisi kontrol ini Bapak Ibu. Tadi sudah disampaikan oleh Bapak Dian tadi secara singkat, ya. Guru sebagai penghitung dan guru sebagai pembuat merasa bersalah. Guru sebagai teman dan guru sebagai pemantau. Yang kelima guru sebagai manajer. Itu ya. Nah, posisi kontrol menurut Bapak Ibu itu apa? Nah, posisi kontrol itu menurut Bapak Ibu itu apa? Coba. Bu Tesul. Pengendalian. Ya, terima kasih Bu Sti, ya. Ya. Posisi kontrol itu termasuk pengendalian. Ya, betul ya, pengendalian. Kemudian posisi kontrol yang sesuai dengan guru saat ini sebagai apa ini Bapak Ibu? Manajer dong ya, guru kan di atas kan, gitu. Sebagai manajer, ya. Ada. Nah, ini, ya. Seperti tadi Pak Dian, ya, sudah menerangkan sama, ya. Nah, ini sebagai posisi untuk menghitung 5, ya. Guru berdua menunjuk-nunjuk, menyakiti atau menyindir, ya, dengan kata-kata seperti ini Bapak Ibu. Ini sebuah hukuman, ya, biasanya dengan kalau misalnya ada siswa yang terlambat atau siswa yang tidak mau membantu, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan akibatnya, kan seperti itu, ya. Kemudian hasilnya nanti siswa itu akan memberontak, ya,
sing mau pancen kuwi aku dihukum, aku tak ngapusi bae lah. Ya padahal turun dalam tugas tapi bilangnya sudah mengerjakan. Sudah itu. Kaitannya dengan dunia berkualitas, boleh meletakkan dulu di luar dunia berkualitas. Nah, boleh berkata, biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Kalau yang lebih dari ini, ya kan seperti itu. Terus dampaknya pada kita akan mengulangi kesalahan lagi, kan seperti itu ya. Nah, ini kemudian polisi yang berhasil dan sukses, ya. Ini membuat alasan. Masalahnya untuk belinya, ayolah lakukan diri ibu. Masa kamu tidak mau? Ingat, tidak, ibu pernah bantu. Nah ini bocah ini segera kakak tugas. Itu dia kan bisa tulis. Jadi ya kok, jadi ya kan tugasnya digarap, kan seperti itu ya. Jangan langsung menjustis, sekali kerjakan, nah seperti itu ya. Kemudian selanjutnya apa peraturannya ya untuk menghitung dan mengukur tindak dari ini ya, peraturannya itu apa gitu ya. Ini ada untuk hukuman tadi. Nah, posisi di antara kelima posisi tersebut sebenarnya sampai dulu menggunakan posisi sebagai manajer. Di sini ada putusannya Bapak Ibu ya. Berhubung mungkin internetnya tidak berkonek, akhirnya hilang seperti ini. Nah, sama. Sebagai manajer belum dapat berbuat sesuatu bersama Budin, mempersilahkan Budin bertanggung jawab dan mendukung Budin agar dapat menemukan solusi. Nah, kalau institusinya seperti itu. Nah, kemudian sama ya. Oke. Nah, posisi selain posisi manajer mengacu pada institusi yang dapat menjadikan Budin sebagai manajer bagi dirinya sendiri sehingga dapat tercipta identitas positif pada diri Budin, ya, gitu ya. Seperti itu. Kemudian ini segitiga restitusi itu. Nah, segitiga restitusi. Ini kaitannya dengan segitiga restitusi. Ini apa? Jangan baru mendengar segitiga restitusi seperti ini ya Bu. Saya juga sama. Ini saya dapat dari mengikuti segitiga seperti ini. Ya, segitiga restitusi. Segitiga restitusi itu untuk menghadapi permasalahan dari siswa yang melanggar keyakinan kelas, ya, atau melanggar peraturan di sekolah, ya. Tahapan dalam segitiga restitusi ini ya, baru. Yang pertama, menstabilkan identitas. Nanti ini dengan bisa diterapkan apabila siswa-siswi panjenengan nanti pada saat jam pembelajaran itu melanggar dari kesepakatan kelas. Menstabilkan identitas. Yang kedua, validasi tindakan yang salah. Yang ketiga, menanyakan keyakinan kelas. Ini tahapan-tahapan untuk membentuk segitiga restitusi. Ya, menstabilkan dulu, kalau sudah memvalidasi masalah tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas dilakukan berdasarkan prinsip bahwa membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran yang nantinya akan mendasar identitas gagal ke arah identitas yang sukses. Ya. Nah, contoh. Nah ini yang sudah dilakukan oleh Pak Dian ya, kemarin untuk menstabilkan identitas. Nah, dia seorang TIK ini terlambat masuk ke kelas. Nah, sedang ini berarti kelas saya itu kelas 9D. Alhamdulillah kelas 9D sudah saya buatkan keyakinan kelas, ya, datang tepat waktu. Nah, di sini dia itu pada saat jam saya itu terlambat masuk ke kelas, ya. Nah, kemudian dia sedang distabilkan identitasnya. Ya. Padahal berkata, bahasa itu hal yang manusiawi, ya, tidak ada manusia yang sempurna kita bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar, siapa yang salah. Ya, Bapak lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Yang seperti itu. Berarti ditanyakan, ya. Pertanyaannya
pertama kita membuat kita itu merasa bersalah, ya. Iya, aku ngerti, kamu itu salah. Salahku manusiawi. Tadi dia belajar dari sebuah kesalahan. Nah, kesalahanmu itu apa tadi? Dan nanti dia menjawab, datang terlambat. Salah seperti itu bukan masalah dari tas. Kemudian yang kedua, memvalidasi tindakan yang salah. Ya, validasi tindakan yang salah lawan dalam prinsip bahwa setiap perilaku berupaya memenuhi suatu kebutuhan tertentu, sehingga guru atau orang tua akan bergeser dari pemikiran stimulus respon menjadi proaktif, serta akan lebih mengenali dan mengakui kebutuhan murid atau anak. Nah, seperti ini validasi tindakan yang salah. Kamu punya alasan mengapa melakukannya, apa yang penting bagi kamu, ya. Misalnya tadi terlambat, ya, kamu punya alasan kenapa kamu kok bisa terlambat, kan seperti itu, ya. Kemudian kamu tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul misalnya, ya. Kalau ini contohnya bukan dengan terlambat, ya. Yang intinya itu berarti seorang siswa itu mencari alasannya kenapa kamu kok bisa terlambat, ya. Apakah ada kendala, mungkin apa sepedanya bocor dan lain sebagainya. Nah, gimana cara mengatasi itu? Mungkin bisa berboncengan dengan temannya. Kalau misalnya sepedanya itu bocor di jalan, sepeda bisa dititipkan di rumah penduduk, kemudian bersama-sama berboncengan menuju ke sekolah agar tidak terjadi terlambat, seperti itu. Ya, ini pada tindakan. Kemudian menanyakan keyakinan kelas. Menanyakan keyakinan yang dilakukan dengan memberi pertanyaan-pertanyaan bermakna kepada murid atau anak untuk memunculkan motivasi secara intensif sehingga mampu mengaitkan keyakinannya dengan tindakan yang salah, ya. Seperti tadi, ya, seperti tadi keyakinan kelas. Ini keyakinan kelas ini bukan semata-mata guru yang membuat, tapi siswa dan guru, ya. Kalau siswa dilanggar berarti bahwa dia itu sudah membuat keyakinan kelas, ya. Jadi kita tidak boleh, misalnya saya itu tidak boleh datang terlambat, ya. Nyampe ada koko, paling kok bikin positif. Tapi kalau keyakinan kelas yang dia buat, ya, yang siswa itu buat, nanti dengan sendirinya dia sadar, oh, aku ini membangun keyakinan kelas bahwa saya tidak ingin terlambat, dia akan bermotivasi untuk berangkat lebih pagi, kan seperti itu, ya. Selanjutnya, nah, apa nilai yang kita percaya di sekolah kita, ya, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Ini berarti kita nilai-nilai ini terkandung dalam keyakinan kelas, ya. Kamu ingin jadi anak seperti apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu, kamu menjadi orang yang seperti apa, ya. Ini sebuah pertanyaan-pertanyaan untuk menanyakan keyakinan kelas apa yang kamu langgar. Oh, disiplin, Pak. Nah, kenapa kok kamu seperti ini? Apakah kamu ingin menjadi anak seperti ini terus? Kalau misalnya kamu sering terlambat, dengan seperti itu, ya. Itu bukan sebuah pertanyaan. Tidak menjustis bahwa dia itu salah. Ya, yang seperti itu. Kamu terlambat kenapa? Oh, ini udah sekarang apa? Seperti itu, ya. Itu tidak dibenarkan di situ, ya. Karena itu termasuk hukuman. Ya. Nah, ini, ya, sebaiknya seorang guru itu memiliki 6 ini, ya. Itu saja berdasarnya singkat, jelas, dan padat, ya. Mungkin itu. Nah, selanjutnya ini ada sesi tanya jawab, ya. Mungkin Bapak Ibu yang mau bertanya silakan, ya. Ini tentang tadi 6 konsep budaya positif, ya. 6 konsep budaya positif ini yang nanti akan menjadi pengembangan untuk sekolah kita nanti, gitu, ya. Monggo Bapak Ibu kalau mau ada pertanyaan atau yang mau bertanya, saya silakan. Kalian diminum, Bapak Ibu memang dimakan.
Bu Yurida. Oke. Sambil berdiri boleh Pak? Ya siap. Dari tadi kan sambil Sambil Pak. ya sambil Pak. Ya siap. Matur nuwun atas kesempatan dan waktu yang diberikan oleh Bapak Kusuma. Tadi dari paparan yang disampaikan itu saya menangkap ada dua pengertian tentang peraturan dan keyakinan kelas ya Bapak. Ya. Mungkin Pak Dian atau Pak Krisna tadi yang menyampaikan saya agak lupa tentang peraturan kelas dan keyakinan kelas itu ada dua versi ya. Kalau peraturan kelas peraturan kelas itu diantaranya datang tidak boleh terlambat. Terus kemudian keyakinan kelasnya berarti disiplin harus disiplin masuk kelas, disiplin waktu masuk kelas. Di situ ada penjelasan bahwa ketika kita menyusun keyakinan kelas, kita harus menggunakan kalimat positif. Yang ingin saya tanyakan, mengapa kita harus menggunakan kalimat positif? Kenapa tidak boleh menggunakan kalimat negatif seperti tidak boleh terlambat? Ya. Terima kasih atas penjelasannya. Langsung. Apa? Oke, saya akan mencoba menjawab kaitan dengan pertanyaan Bu Yunida. Kenapa kita tidak maksudnya harus menggunakan kalimat positif ya Bu? Kaitannya seperti ini Bu. Anak kalau misalkan menggunakan kalimat peraturan ya itu misalkan dilarang membuat gaduh, ya seperti itu atau dilarang terlambat. Nah, seperti itu. Nah, di sini kata dilarang itu kan seolah-olah kayak seperti menjustis ya. Iya, maksudnya kayak menyalahkan gitu ya. Nah, di sini kita membuat kalimat yang positif itu. Biar anak itu merasakan semua. Di sini kita memakai kalimat positif itu datang tepat waktu. Biar anak itu bisa memahami, ya, bisa mengeleng-eleng lah ya, mengingat-ingat. Nah, seperti itu. Ini pertanyaan tadi. Satu ya. Ya, moga Bapak Krisna mau berarti. Ya, terima kasih ya dulunya tadi kenapa kok mesti menggunakan kalimat harus menggunakan kalimat yang positif. Ya seperti tadi Pak Dian bilang, kalau misalnya kita seperti ini Bapak Ibu, kita membuka internet, itu kan jangan membuka web ini. Kita kan penasaran, tak buka gitu. Nah seperti itu kan. Nah itu kan dibuka website, waduh di sini kok bahaya, ya. Nah itu kan berarti kan bukan berarti jangan membuka itu termasuk kalimat yang tidak baik Bapak Ibu. Bukan kalimat positif, ya. Kalau dilarang, misalnya kalau tidak boleh memakai make up, yang diingat apa? Make upnya, ya kan? Tidak boleh memakai make up. Nah, banyak diingat apa? Make upnya. Nah, sedangkan kalimat positifnya seperti apa? Ya, berpenampilan sederhana, ya. Jadi berpenampilan sederhana itu bukan berarti orang make up, ya pakainya harus rapi, kan seperti itu. Dengan sendirinya anak itu langsung menuju ke ya miliknya itu langsung luas. Tapi kalau tidak boleh menggunakan make up, berarti make upnya saja make up oleh tapi penampilan orang-orang. Ya itulah berpenampilan sederhana. Sedangkan begitu meliputi semua, misalnya make up, kemudian seragam dan sebagainya. Ya itu kenapa kok tidak menggunakan kalimat seperti aja, mungkin menggunakan budaya positif, menggunakan kalimat yang positif. Ini fungsinya seperti itu Bapak Ibu, ya, agar anak itu lebih mengerti, ya, tidak hanya mengerti pada kalimat akhirnya saja, kata akhirnya aja, make up, terlambat, ya, datang tepat waktu, bunyinya tepat waktu, ya, tidak tepat waktu ya terlambat, kan seperti itu. Terlambat itu apa? Terlambat ke sekolah, terlambat masuk ke kelas,
Kemudian ada lagi mungkin dari Bu Tresno, Bu Pak Dedi, barangkali mau bertanya, ya. Ya, Bu Kali sekali tanya terus di. Terima kasih. Kaitannya dengan kelas ya. Ya. Bagaimana cara keyakinan kelas ini terlaksana dengan baik di kelas? Ini bagaimana agar terlaksana dengan baik dan siswa bisa melaksanakan keyakinan kelas yang sudah mereka sepakati. Ya. Oke. Terima kasih. Bu Kali. Mungkin tadi yang mau menjawab lagi. Ya. Jawabannya kesepakatan dengan orang berkait. Intinya Bu, kita yang pelanggan. Cara kita tadi mau lagi, Bu. Cara. Agar keyakinan kelas dapat terlaksana. Dan agar keyakinan kelas dapat terlaksana, kita seperti yang saya tadi sampaikan, kita membuat kesepakatan dengan siswa seperti itu. Kita kembalikan ke siswa tersebut keyakinan kelas apa yang kita akan buat agar perilakunya kita itu lebih baik lagi. Kita bersepakat dengan murid-murid. Jadi mungkin bisa terlaksana. Ya, kita kembalikan ke murid, bukan kita yang membuat, berarti murid yang membuat. Seperti itu. Mungkin Pak Ismail akan menambahkan. Ya, Bu Marisa Sabila, terima kasih. Begini ya Bu, keyakinan kelas itu akan berjalan, ya. Itu apabila ada sebuah kesepakatan, kan gitu ya. Nah, kesepakatan ini kita tentukan bukan hanya dari kita sendiri, tapi dari semua murid yang akan kita ajarkan, Kan gitu. ya. Ayo anak-anak, sekarang kita membuat kesepakatan kelas. Contohnya seperti itu. Kesepakatan kelas apa yang dia menciptakan suasana kelas yang nyaman, senang, seperti itu. Nah, dari itu, dari siswa yang berpendapat, itu otomatis siswa kalau mau melanggar itu akan tahu, oh, saya berpendapat bahwa saya itu membuat keyakinan kelas seperti ini. Kalau melakukan kesalahan, berarti saya yang salah, ya. Tidak semata-mata gurunya itu harus gawe, tapi siswanya juga salah. Masa kalau jadwalnya wani hujat atau wani lakoni, ya. Berarti kalau ada kesepakatan kelas yang sudah disepakati, ya, antara siswa dan guru, tapi bukan gurunya yang membuat ya, tapi siswa sendiri yang membuat, kan gitu, ya. Kita hanya memandu apa yang harus kita lakukan. Jadi otomatis siswa itu akan menerapkannya di kelas itu, ya. Kan dia sudah berpendapat, dia sudah berpendapat, oh ini kesepakatan kelas yang akan disepakati seperti ini, dijagalah kebersihan. Nah, berarti tidak boleh membuang sampah di kelas. Kalau membuang sampah, nanti konsekuensinya apa? Siswa yang menentukan, bukan kitanya, kan gitu, ya. Karena keyakinan ini kita dibuat bersama-sama, tidak hanya dari diri kita sendiri saja. Itu ya menurut saya. Kemudian ada lagi mungkin dari Bu Restu, ya. Mic-nya Bu Restu. Terima kasih Ekson. Pak Krisna. Tadi mungkin saya ingin merespon juga gitu untuk terkait bagaimana cara agar kesepakatan kelas bisa berjalan. Ya. Jadi kalau kita menangkap dari awal pertama diseminasi itu berjalan, kita menerapkan apa itu budaya positif dulu. Jadi harapannya adalah jika Bapak Ibu guru selalu menerapkan budaya positif, itu nanti anak-anak meniru. Jadi kalau ingin menyapa itu baik, ya kita menyapa dulu seperti itu, saling menyapa Bapak Ibu dulu, kemudian nanti anak akan meniru. Nah kemudian kesepakatan kelas yang sudah dibuat bersama antara kita dan anak, itu nanti kita lakukan sembari melakukan budaya positif itu, Ibu. Jadi sepemahaman saya, mohon maaf kalau salah ya, bahwa kesepakatan kelas itu bukan aturan, tapi sesuatu yang kita sadari
Jadi pasti akan berjalan jika baik semua warga sekolah itu melaksanakan dengan bersama. Ya. Terima kasih. Dan saya mau bertanya dua bapak. Pertanyaan yang pertama itu tentang tadi 5 posisi kontrol. Ya. Jadi karena yang di forum itu adalah hanya manajer ya, saya itu penasaran apakah yang 4 di atasnya itu salah gitu, atau apakah kita harus selalu menjadi manajer gitu. Kadang anak ada sih yang kita mancing untuk membuat rasa bersalah dan tolonglah jangan nama baik ibu gitu. Biasanya bu wali kelas, tolong dong dijaga dong, bu malu kalau di ruang guru dikata-katain gitu. Itu kan nomor berapa ya? Apa tiga nih pembuat rasa. Apa itu salah gitu? Atau memang kita harus hanya menjadi manajer saja? Itu yang pertama. Kemudian pertanyaan yang kedua itu terkait restitusi dan konsekuensi. Tadi waktu penjaringannya Pak Dian, saya melihat di garis bawah Pak Dian menekankan bahwa konsekuensi itu bersifat netral. Kemudian restitusi bersifat positif. Begitu ya Pak? Ya. Pertanyaan saya adalah saat kita melakukan restitusi itu kan kalau dari awal itu kan kita menyadarkan anak tentang perilaku, kemudian kita menjaga bersama-sama menyepakati apa yang nanti akan dilakukan anak selanjutnya begitu ya. Apakah kemudian setelah kita melakukan segitiga restitusi itu konsekuensinya tetap berjalan atau tidak? Mohon penjelasannya, terima kasih. Siap. Kajian apa yang jelas coba? Kabel mau. Oke, terima kasih Bu Atas pertanyaannya dan tadi atas tambahannya untuk itu. Gini Bu, ya. Tadi apakah hanya sebagai manajer saja, gitu ya? Jangan ada 5 posisi kontrol dari seorang guru. Nah, ini. Yang pertama sebagai penghukum, ya, sebagai pembuat rasa bersalah, teman, memantau, manajer, ya. Nah, semua ini boleh, ya, semua ini boleh. Tapi yang paling tepat kita itu adalah sebagai manajer, itu yang paling tepat, ya kan, ya. Manajer itu manajer. Kalau sebagai penghukum, monggo silakan. Tapi masa seorang guru sebagai penghukum kan tidak, ya. Boleh, mungkin saat ini panjenengan masih dalam posisi menghukum. Ya, makanya setiap kali kita tidak mengumpulkan tugas atau yang lain pasti akan ada hukumannya, mungkin berupa sekojam, push up. Seperti saya itu juga sedang mampu, ya. Dulu sebelum seperti ini, saya juga kalau anak itu tidak memakai seragam kaos, ya otomatis akan saya suruh push up, ya, sekojam dan lain sebagainya. Itu dulu, ya. Nah, setelah saya mengikuti ini, saya tahu memang hukum itu sebuah kesalahan, ya. Itu bisa. Kemudian membuat rasa bersalah. Kita juga bisa sebagai pembuat rasa bersalah, ya. Misalnya seperti tadi, ya. Kamu harus tahu, kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakannya ibu stres, ya. Misalnya mesti berhenti, ibu kan berapa yang kayak kita itu sudah sebagai rasa bersalah, main bocah penting. Oh, ini salah, kan gitu pelas.
ya guru itu mesti dengan kepala sekolah itu ngatur bisa mengerti tugas ya akhirnya malah tak galak itu sebagai pembuat rasa bersalah. Kemudian sebagai teman ya sebagai teman dia ayolah lakukan demi ibu, masa kamu tidak mau, ingat tidak, ibu pernah bantu ya sebagai teman. Wes gara biar ibu bisa tahu yang gitu masa gara kan seperti itu ya, merayu dengan sebagai teman. Nah kemudian pemantau itu berarti apa peraturannya, seperti kita menceklis ya, dia bertanya kita bertanya dia menjawab ya. Nah yang tanya manajer ini berarti 1, 2, 3, 4 ini sudah terpenuhi semua gitu ya. Nah itu semua ada di manajer itu ya, sebagai pemantau bisa ya, sebagai pembuat rasa bersalah oke, teman, pemantau, tapi yang paling tepat menurut kita yaitu sebagai manajer itu ya. Tapi semuanya bisa Bu ya, jadi pemantau bisa ya, sebagai pemantau bisa, sebagai teman juga bisa, apalagi BK ya yang biasa kaitannya BK itu kan saja nih koyo yang siswa-siswa yang itu kan identik kan sebagai seorang yang berdiri ya, BK mana-mana yang besar itu masuk ke BK dan sebagainya. Itu sebenarnya tidak seperti itu kan, seperti itu ya. Monggo silakan kalau mau curhat. Sekarang BK kan bimbingan dan konseling ya, konselingnya itu untuk ada sesuatu yang bermasalah apa dengan belajarnya itu kurang, itu bisa sebagai manajer juga di sini ya, seperti itu. Berarti semua lingkup penghukum, pembuat dasar, pemantau silakan bisa semua, tapi yang paling identik itu di manajer ya. Kemudian untuk gitu ya Bu, itu yang pertama ya. Kemudian pertanyaan yang kedua kaitannya dengan konsekuensi dan restitusi, segitiga restitusinya ya. Baru ngambil restitusi. Nah seperti semuanya saya sudah praktekkan ini sama siswa yang saya ajar. Aku tadi kenapa? Jika kita sudah melakukan segitiga restitusi sama anak, itu apakah konsekuensi itu berjalan? Oh ya, oke. Segitiga restitusi apakah konsekuensi itu akan dijalankan? Nah kalau bila kita sudah seperti ini Bu ya. Restitusi ini kan ada beberapa tahapan, itu ada 3 ya. Segitiga menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, menanyakan keyakinan. Kalau misalnya kita sudah menikmati seperti ini ya, seperti 3 tahapan ini sudah terlaksana, itu insya Allah anak itu akan mengurangi rasa salahnya sendiri ya. Dengan adanya seperti itu dia akan merasa bersalah. Nah misalnya melakukan itu lagi ya, itu dengan adanya segitiga restitusi mungkin itu menurut saya, cuma posisinya di sini kan berbeda ya. Biasanya ya biasa melakukan itu dilakukan baik kan seperti itu. Nah kita pintar-pintarnya kita gimana caranya ya. Segitiga restitusinya seperti hanya kita sebagai kalau aku banyak misalnya kalau mau beda dan bilang oh ya saya teman. Nah saat itu saya menggunakan segitiga restitusi kalau Ibu menstabilkan identitas ya, kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan, bukan langsung barangnya dituku kan seperti itu. Pertama kan kayu bisa ya, ini loh barang saya seperti ini insya Allah bisa bagus dan sebagainya ya. Validasi tindakan salahnya gimana? Kalau ini dipakai beberapa jam insya Allah dia akan kuat dan sebagainya ya. Kalau sudah jadi kan mono ini model listrik ya, elektronik kan seperti itu ya. Udah menanyakan keyakinan, nah keyakinan apa yang sudah dilaksanakan kan gitu ya. Nah jadi untuk bila sudah menerapkan segitiga restitusi ya, insya Allah ya semua orang semuanya berbeda-beda ya, berbeda-beda. Ada yang sekali jadi ya, ada juga yang berbulan-bulan di tahap ya. Insya Allah kalau misalnya sudah membuat tahapan dalam segitiga restitusi ini ya, itu nantinya mengurangi konsekuensi yang ada ya, mengurangi itu ya, mengurangi konsekuensi yang telah disepakati kan seperti itu ya. Makanya dibutuhkan segitiga restitusi ya. Cek ya, itu ya. Bukan
ya, mengurangi, ya. Kalau menghilangkan semua sifat itu kan berbeda-beda, ya, gitu. Ya, itu tadi, ya Mas Tabika Denita ditanya masalahnya kamu itu apa, kemudian validasi tindakan yang salah itu seperti apa, ya. Kamu salah apa, kamu berdasarkan seperti ini, terus keyakinan kelasnya itu kamu sudah menyepakati, sudah membuat keyakinan kelas, kenapa kamu melanggar, kan gitu, ya. Makanya diharapkan setiap guru, ya, bisa membuat keyakinan kelas di setiap pelajaran, ya. Jadi akan mengkondisifkan peserta didik, ya. Makanya seperti saya saja, keyakinan kelas ada, keyakinan pada saat jam belajar juga ada, ya. Misalnya kalau di kelas datang tidak tepat waktu, di olahraga mungkin berseragam olahraga, ya, itu. Jadi kalau tidak berseragam dia pasti akan salah, ya. Nanti masuk ke itunya apa, ya. Kita hanya mengingatkan, ojo nanti orang itu seragam, orang itu seragam, itu besok itu kayak gini, seragammu bisa suek, ya, seragam OSIS bisa saya pakai OSIS saja lah, nggak usah pakai kaos, saya panggil, ya. Kalau misalnya kamu pakai OSIS, nanti beda, suami bisa beda, nah nanti kamu malu apa enggak? Dia akan merasa bersalah sendiri dengan adanya itu. Nah akhirnya besok kemudian aja dia pasti akan memakai seragam olahraga. Itu seperti itu, ya. Jadi menghilangkan tadi jika segitiga restitusi jika restitusi ini dijalankan, apakah menghilangkan konsekuensi itu? Insya Allah akan menghilangkan itu dulu, ya. Tergantung kita dalam penerapannya seperti apa, ya. Apa misalnya kalau dengan cara tadi dengan ada yang keras seperti halnya kamu dengan kamu menstabilkan identitas dengan cara yang keras, pakai lampu itu kalau salah, ya, salahnya pada ya gombawe itu besoknya menjadi benar, ya. Itu sebuah pelajaran buat saya. Masa apa yang aku pakai nada yang keras kan nanti hasilnya siswa itu akan takut, ya, dan akan takut. Nek tekane takut, mungkin dari ini bocah kuwi merasa mindsetnya itu nek mungkin mindsetnya itu bukan masalah segitiga, itu malah hukuman, ya. Makanya setiap kali ada suatu masalah dilus-lus, ya, dikasih perhatian. Mungkin seperti tadi kasus studi tadi, ya, ada beberapa mungkin kurang kasih sayang, itu butuh perhatian, itu aja, ya. Itu apakah sudah cukup Bapak Ibu? Oke, ya. Yuk kita sebagian lagi Bapak Ibu. Saya mau gini Bapak Ibu. Coba sekalian gambar Bapak Ibu, berdiri Bapak Ibu. Berdiri Bapak Ibu, ditata yang rapi, pakaiannya seperti bangun tidur. Ya, ditata yang rapi. Sebagiannya apa ini Pak Dian? Biar tambah semangat Pak Dian. Nah, ini Bapak Ibu, ya. Mendoan Bapak Ibu, jangan suka mendoan ya. Ya, mendoan, ya. Sampai ayam mendoan, sampai ayam mendoan. Nanti pakai nada yang keras, berarti yang mendoan. Lu di mana? Mendoan. Tembayak maya ya mendoan, lagi mendoan, gitu lagi ya. Pertama nadanya kecil dulu, ya. Siap. 1, 2, 3. Mendoan. Tembayak maya mendoan. Tembayak maya mendoan. Yang keras. Mendoan. Tembayak ayam mendoan. Tembayak ayam mendoan. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Semuanya. Oke. Nah, demikian presentasi yang bisa kami persembahkan kepada Bapak Ibu semuanya. Ini tentang diseminasi budaya positif. Kurang lebihnya saya mohon maaf, Pak Dian juga mohon maaf apabila ada
Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.